Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 3,6% di cryptocurrency market dengan total market cap di 2,41 T. Bitcoin dominance turun dengan cukup signifikan, 0,63%. Volume juga drop sebesar 40,78%. Ya. Kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi rally 2%-an dan sekarang ada di angka 65.354, 54. Ya. Ini artinya Bitcoin kembali mengetuk ke resisten di 65.463. Sudah hari ketiga nih. Apakah bisa tembus atau enggak? Kalau menurut gua, yang bahkan lebih penting lagi adalah MA20 nih, yang sudah semakin mendekat. Dan ya seperti yang gue bilang di DCWT kita sebelum-sebelumnya ya, MA20 ini akan menentukan apakah Bitcoin akan lanjut ke atas atau tidak. Mirip-mirip kayak gini nih, ya mirip-mirip kayak gini. Death cross, mulai rally. Nah, kalau dia berhasil tembus, kita ada chance kayak gini, lanjut lagi ke atas. Tapi kalau ke reject, kayak contohnya tuh di sini ya, ke reject, nah lanjut membuat lower low. Biasanya seperti itu. Kayak di sini juga nih, ke reject, ke reject ya. Jadi ya tentunya kalau kita ingin Bitcoin lebih bullish, harapan kita adalah dia bisa menaklukkan MA20 dan 50 begitu ya. Itu kurang lebih ya untuk si PR besar dari Bitcoin hari ini nih ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dominance itu kan turun ya. Ini lumayan turun parah nih, bahkan sampai daily close di bawah dari 55,13. Uniknya MA20 juga sudah sangat dekat ke Bitcoin dominance. Nah, jadi sama-sama nih Bitcoin dan Bitcoin dominance, PR besarnya adalah MA20. Untuk Bitcoin dominance dia pengen supaya bisa lompat dari MA20, sementara untuk Bitcoin Bitcoin aja ya, dia perlu menembus MA20 ya. Jadi kita lihat nih, MA20 menjadi kunci utama dari dua-duanya urusan Bitcoin lagi ya, dua-duanya urusan Bitcoin. Yang satu harus mantul, yang satu harus nembus ya. Oke. Nah, selanjutnya gue ingetin ya, ini Launchpad ya sudah dalam tahap snapshot hari keberapa nih? Udah hari ketiga berarti ya. Nah, buat lu yang sudah snapshot dari hari pertama dan sudah dapat minimalnya ya harusnya udah tenang ya, karena lagi-lagi cuma dikit sih, cuma 100 USDT dan 50 MNT. Dan buat lu yang sudah menggunakan link referral kita di bawah ya pasti enak nih, udah dapat 15 USD. Buat lu yang belum, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah, karena link kita ini link spesial dari Bybit ya. Jadi bukan link asal doang pakai referral kita. Benar lu pakai referral kita, tetapi lu akan mendapatkan cashback sebesar 15 USDT apabila lu deposit 100 USDT. As easy as that ya, asik banget ya. Jadi buat lu yang belum punya akun di Bybit, pertimbangkan sekali lagi untuk menggunakan link referral kita di bawah, karena lu bisa dapetin cashback sampai 15% dari 100 USD. Kebayang gak sih? Berarti langsung balik 15 USD. Depo 100 dapat 150 ya, dan bisa ikutan Launchpad. Tapi buat lo yang ngerasa bahwa aduh bang, gue udah telat nih Launchpad ya, gimana ya, gue udah masuk ke dalam tahap-tahap snapshotnya telat nih, sekarang udah tanggal 21, ini udah tanggal 18, gue kemungkinan besar bisa gagal ikutan Launchpad. Ada pilihan lain ya, memang Bybit ini luar biasa. Launch pool di waktu bersamaan jalan juga, yaitu Merl ya, Merl pool, dimana kalau lo punya Merl bisa ikutan di sini atau dengan USDT pool juga ya. Dan ini gila ya sebenarnya kalau kita lihat ya, secara flexibility dari Bybit. Lu pengen ikutan Launchpad bisa, launch pool juga bisa di waktu bersamaan ya. Mereka kayaknya udah pikirin nih, kalau ada yang kelewat Launchpad bisa ikutan launch pool. Jadi buat lu yang belum ikutan di launch pool dan Launchpad dari Bybit, ayo ikutan. Gue pribadi udah asik banget nih ya. Dan kalau kita lihat di sini sebelum-sebelumnya past performance-nya ini APR-nya 691%, ini 1287 enak ya. Lalu ada NIBI di 300% dan seterusnya. Ini udah lama ya, udah banyak nih ya. Jadi udah tinggal lu ikutan aja. Karena lagi-lagi dengan USDT bisa dibilang resikonya zero ya, karena dengan USDT tidak ada resiko volatility. Kalau lu misalkan pegang aset tertentu ya kan bisa volatile. Tapi kalau USDT no gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Next kita geser ke news, dan news ini datang dari BRICS tuh nggak ya internasional masuknya ya. Dimana BRICS ini berencana untuk mereplace US dollars dengan cryptocurrency for trade ya.
Wow ya. Tapi kalau menurut gua nggak mungkin dia akan pilih Bitcoin atau yang lain gitu. Dia kemungkinan besar akan membuat suatu stable coin yang mereka mungkin sudah setujui dari para membersnya dan mereka pakai. Ya, tapi intinya apa? Intinya blockchain itu sendiri udah nggak bisa orang bilang nggak berguna begitu ya. Jadi buat para kan masih banyak tuh yang ngomong gini, wah apa namanya kripto tuh semua cuma scam ya, sama aja kayak katanya ada yang bilang sama aja kayak judi slot ya katanya. Ya lagi-lagi kalau menurut gua seperti itu ya gini, apapun dulu bisa jadiin judi gitu ya. Lo kesannya dulu apa ya, bokap gua aja pernah ngomong gini, apa juga bisa dijudi nih ya. Lu duduk di pinggir jalan ya sama temen lu ngelihat nih ya, lu ngelihat mobil lewat gitu ya, kesannya lu waktu belum lihat platnya lu bisa dijudiin tuh ganjil genap gitu loh. Jadi apa juga bisa dijudiin gitu ya, tergantung otak lu. Berarti kalau lu ngelihat kripto sama aja kayak slot ya berarti lu emang otak judi dasarnya gitu ya. Gini sorry, mungkin kalau ada beberapa orang yang bingung, aduh bang lu jadi lebih kencang daripada biasanya ya, terutama di yang alts gitu. Kenapa? Karena di alts tuh biasanya lebih degen gitu, orang-orang tuh lebih gue pengen sehari kaya gitu. Nah, jadi kalau gue pribadi dua tujuannya. Yang pertama adalah supaya yang lama-lama diingatkan gitu. Karena ada beberapa yang bilang, aduh thank you bang, untung gue jadi inget loh. Gara-gara lu ngomong lebih kencang nih. Ya, lu ngomong lebih kencang gue jadi, oh iya, ya nggak bisa. Plan gue begini nih. Kadang-kadang orang suka terlena gitu ya. Wah, market udah ngepam nih, market udah asik nih. Udah nih bener, akan ngepam terus. Nggak denger, lu sering banget ngedengar orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti, TA nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nah, tiba-tiba gua gampar dengan reality. Ingat, kita udah 7 bulan ya, 7 bulan monthly close terus-terusan apa? Terus-terusan bullish candle. Nggak mungkin nggak terjadi koreksi. Nah, lu jadi ingat gitu dengan lebih keras gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, buat yang baru dan pengen belajar. Nah, yang baru ini seringkali teracuni sama orang-orang yang nggak jelas ini. Dari cycle ke cycle pasti ada ya. Tipe-tipe yang seminggu 2 minggu lihat nih, gua raja kripto, gua ngerti soal kripto semua. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba 2 minggu kemudian diam dan selanjutnya bilang kripto anjing gitu. Kenapa? Ya itu karena mereka liquid, mereka over leverage. Itu yang udah pasti biasanya. Mereka over leverage. Kadang-kadang pakai duit panas juga, makanya keluar tuh kripto anjingnya. Gitu. Mereka berpikir kripto ini adalah suatu instrumen kaya dengan cepat. Cepatnya tuh nggak main-main, kayak flash gitu. Dia pikir 2-3 hari kaya langsung beres, gue bisa pakai Lambo gitu ya. Padahal itu bullshit, paling bullshit menurut gue. Kita berapa lama? Kita berapa lama nih? Kita berapa lama ngebangun posisi gitu loh. Enak aja kalau berpikir bahwa satu sehari 2 hari profit. Dia pikir karena dia beli di sini asal, untung tuh dia jenius. Nah itu tipe-tipe yang kayak begitu yang gue pengen gampar, siapa tahu berubah. Kalau dia nggak berubah ya terserah. Tapi yang lebih penting adalah para subscriber gue yang lama yang mungkin juga ikutan terlena sama ya buayan orang-orang crypto newbies yang sebenarnya beli asal terus profit gitu ya. Itu aja sih tujuannya ya. Next, kita geser ke analisa di Twitter. Kita ngomong soal Wyckoff distribution ya. Jadi kalau kita di sini sebenarnya ada juga observasi yang menunjukkan bahwa ya kita sudah dalam masa-masa Wyckoff distribution. Nah, distribution ini adalah petunjuk bahwa ya petunjuk sih tekniknya ya. Petunjuk bahwa dia akan lanjut membuat lower low dan membuat ya koreksi. Koreksinya kemana? Kebetulan dia bisa sama lagi 51.000. Kalau gue sih nggak kali 51 lah. Gue tuh 53.000 sampai 54.000 ya. Itu adalah bull support band ya. Nah, jadi ini salah satu lagi tambahan mungkin ya, tambahan TA yang menunjukkan bahwa kita sedang dalam masa-masa yang cenderung lebih bearish. Bukan pasti ngedam loh, jangan sampai berpikir begitu ya. Lagi-lagi gue paling benci sama kata-kata pasti ya. Nggak mungkin. Nah itu pasti dan nggak mungkin, itu yang nggak boleh kita pakai di cryptocurrency market ataupun di market apapun. Karena kita bukan punya market. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan semua skenario. Punya bias ke satu skenario tertentu boleh, tapi harus siap juga apabila yang lainnya kejadian gitu, yang kebalikannya kejadian ya. Oke, next kita masuk ke ini ya. Untuk economic calendar hari ini udah nggak ada ya. Udah nggak ada apa-apa hari ini dan besok ya. Besok juga nggak ada apa-apa, jadi bisa lebih fokus ke TA.
Selanjutnya kita geser ke sini, ke TA kita untuk Bitcoin. Dia berhasil bertahan di atas 62.517. PR-nya ya MA20 jelas seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Untuk indeks dolar juga ya kita kan masih belum open. Nanti open harapannya adalah dia melemah. In general melemah gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke roster kita hari ini. Karena hari ini kita gabungin DCWT sesi 2 dan 1, maka akan ada alts juga. Jadi hari ini akan Bitcoin, Ethereum, Matic, Solana, dan Trender. Selanjutnya kita akan masuk ke Balimit. Tetapi sebelum kita masuk ke Balimit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini Balimit-nya masih sama seperti kemarin ya. Tinggal tersisa Balimit kedua dan ketiga. Yang kedua di 62.517 dan yang ketiga di 61.158. Nah, untuk posisi futures-nya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 65.463. Artinya kita sudah punya posisi short dari kemarin nih ya. Nah, kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close-nya di atas dari 65.463, maka cut loss. Tetapi kebalikannya, apabila daily close-nya di bawah dari struktur ya, kita bisa pertahankan posisi short kita dan target TP kita di angka 62.517. Untuk posisi longnya, tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 62.517. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 65.463. Selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia itu technically speaking daily close-nya sedikit di bawah ya, masih sedikit di bawah lah. Ya, dianggapnya masih sedikit di bawah. Jadi sebentar. Oh enggak. Dia tipis di atas justru, tipis di atas. Jadi ya kita hitung ini sebagai reclaim, tapi reclaim yang nanggung. Nah, reclaim nanggung seperti yang gue bilang, jangan dihitung. Ya, jangan dihitung, kita lihat besoknya. Ya. Nah, untuk posisi spotnya sendiri, buy limit pertama ini ya technically jadi kembali aktif ya karena reclaim. Buy limit pertama di angka 3.156, buy limit kedua di 3.014, dan buy limit ketiga di 2.920. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya lagi-lagi seperti yang gue bilang, karena ini reclaim dihitungnya walaupun tipis. Jadi jangan dijadiin retest 1, retest 2 ya. Kita lihat beberapa hari lagi apabila dia berhasil reclaim di 3.156. Retest 1 ya, retest 1, retest 2 di sini sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 520. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 520 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.156. Next kita geser ke Matic. Matic ngepump 9,8%. Matic kok kelewat. Wow. Matic jadi ke-18 ya. Dia ya emang kemarin parah sih dropnya ya. Tapi intinya sekarang dia ngepump sebesar 9,8%. Not bad ya. Akhirnya posisi long kita profit juga ya. Retest 1, retest 2, bahkan ada retest ketiga di sini kena target TP dan profit sebesar 11,29%. Asik ya. Nah, untuk posisi shortnya kita nggak dapat setup karena jebol ya, jebol. Jadi untuk posisi shortnya kita pending dulu aja. Untuk buy limit ya, jadi balik lagi sih, ini kan balik lagi ke struktur sini, berarti boleh dipertimbangkan lah. Satu aja buy limit yaitu di angka 0,726. Kalau jebol lagi berarti kita puasa lagi ya. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana terjadi reclaim ya. Terjadi reclaim dan kemarin kan untung posisi short kita udah kena target TP ya. Kalau enggak cut loss kita, tapi untungnya udah kena target TP. Untuk sekarang buy limit berarti geser lagi ya. Buy limit pertama aktif lagi di angka 144,14, buy limit kedua di 133,80 dan buy limit ketiga di 121,68. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bilang tadi ya, posisi shortnya udah kena target TP. Nah, posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 144,14, target TP-nya di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana.
Next kita geser ke render. Render juga nggak mau kalah ya. Render ngepump 13,61% dan retest dan technically speaking tembus EMA 20 ya. Jadi untuk posisi spotnya ada perubahan berarti ya. Buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di $8 lebih 3 sen dan buy limit ketiga di 7,46. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 udah kejadian. Untungnya sama kayak Solana ya. Target TP posisi shortnya udah kena kemarin. Jadi long kena nih ya, TP ya. 8%-an. Udah gitu ini turun lagi. Kena TP lagi. 6,89 lagi. Asik, atas bawah kena ya. Atas bawah kena, udah gitu ngepam. Itu mungkin sport jantung sedikit ya. Untuk sekarang mungkin setupnya posisi long lagi apabila terjadi retest 1 hari ini yang which is sudah terjadi ya. Kalau besok daily close jam 7 pagi di atas dari EMA 20, kita bisa limit posisi long di EMA 20. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dengan target TP di EMA 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, 3 golden rule ini penting banget ya, karena kalau lu menggunakan 3 rule ini possibility lu untuk loss signifikan lebih kecil menurut gua. Bukannya lu pasti kaya ya, jangan berpikir pasti kaya, tapi porto lu akan berkembang kalau lu ikutin 3 aturan ini. Yang pertama apa? Jangan pakai uang panas. Yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikir jangka panjang. Plus kata satu lagi sebenarnya ya, yang kalau secara mindset ya, secara mindset. Kalau bodoh itu, kalau lu nggak tahu ya, kalau lu nggak tahu itu nggak masalah, ya lu just don't know. Tapi kalau udah tahu dan lu nggak mau tahu, itu namanya bodoh. Dan bodoh itu pilihan, gitu ya. Lu mau bodoh terus atau enggak, itu semua di tangan lu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.